Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi dan kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Aloysius Erwin Ego dan Maria Angela. Dengan penuh syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Pak Pastor yang terhormat, kami hormati dan kasihi seluruh rukun keluarga besar hendak mengantar kedua anak kami, Aloysius Erwin Ego dan Maria Angela, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran tata perayaan gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan.
Mari kita mengangkat kaki memuji Tuhan dalam kemuliaan.
yang berbahagia, Bapak Mama saksi, orang tua, pengantin bersama seluruh anggota keluarga dan saudara-saudari rumah Tuhanku yang terkasih. Hari ini adalah hari bahagia untuk kita bersama. Dan berkenaan dengan hari bahagia ini, Yesus menitipkan pesan sabdanya tentang kasih untuk kita sama-sama renungkan. Dan untuk dapat mengerti sabda Yesus tentang kasih itu secara baik, maka izinkan saya menjelaskan kepada kita sekalian, secara khusus kepada kedua mempelai ini, bagaimana suami dan istri harus saling mengasihi dengan berpedomankan pada kelima jari Anda. Jari tangan yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari adalah jari yang paling gemuk di antara jari-jari yang lain dan menjadi simbol untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa dia itu hebat, dia itu pintar, dia itu cantik, dia itu ganteng, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, ibu jari adalah simbol untuk memuji orang. Kalau kita puji orang, kita pakai ini ya. Tidak pernah kita puji orang pakai begitu. Kita biasanya memuji orang dengan menggunakan ibu jari. Dan tentu saja bahwa pujian itu harus sungguh-sungguh tulus, tanpa dibuat-buat. Puji orang harus puji dari dalam hati, ya, keluar dari dalam hati. Dalam hidup berumah tangga, suami dan istri hendaknya juga sesering mungkin menggunakan ibu jari untuk saling memuji. Tentu saja pujian itu harus tulus. Suami istri harus setiap hari, sesering mungkin, bangun pagi ketemu istri, ketemu suami, puji. Tapi pujian yang tulus, ingat itu. Kalau istri masak enak, suami hendaknya mengangkat ibu jarinya untuk memuji istri. Enak masakan. Jangan puji, enak masakan. Istri bisa tersinggung. Dan itu antara dua, pujian yang sesungguhnya atau pujian yang dibuat-buat. Ingat, kalau istri masak enak, suami hendaknya mengangkat ibu jarinya untuk memuji istrinya. Dan ini merupakan pujian yang tulus. Tetapi jika istrinya hanya selalu dicemooh atau direndahkan saja, maka ia pun cenderung mencemooh dan merendahkan suaminya. Ingat, istri setiap hari hanya dikata-kata begini, ya tidak heran, istri juga balas balik. Jadi suami, janganlah mengangkat ibu jarimu untuk memuji istrimu ketika masakan istrimu kelebihan garam atau kekurangan garam. Karena pujian seperti itu adalah pujian yang tidak tulus. Sudah tahu bahwa garam terlalu banyak, asin atau garam tidak ada, kesana puji di depan istri. Jika dalam hidup berumah tangga, suami dan istri secara tulus saling memuji satu sama lain, maka suasana di dalam keluarga pasti akan selalu bahagia. Jangan sampai, ingat, jangan sampai suami atau istrinya sendiri tidak pernah dipuji, tetapi malah sering memuji pasangan orang lain. Ini berbahaya. Istrinya sendiri, suaminya sendiri tidak pernah puji, tetapi dia lari jauh sekali puji orang lain punya pasangan. Ini keterlaluan. Ini sangat berbahaya. Dan jika hal ini terjadi, maka kehidupan rumah tangga dapat menjadi hancur karena suami dan istri selalu diliputi oleh perasaan saling cemburu dan saling mencurigai. Ingat, Erwin dan Maria, kamu pagi, aduh Maria, mantap, masih tetap cantik. Maria juga puji Erwin masih tetap cantik. Jari tangan yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk digunakan sebagai simbol
untuk saling memberi petunjuk atau nasihat, dan tentu saja harus dengan cara yang baik dan bukannya dengan cara saling mempersalahkan. Setiap maksud yang baik harus ditempuh juga dengan cara yang baik. Jika dalam hidup berumah tangga suami dan istri saling memberi petunjuk dan saling menasihati, maka bukan tidak mungkin bahwa suasana kehidupan keluarga pasti akan aman, tentram, dan damai. Tetapi jika suami dan istri menggunakan jari telunjuk mereka untuk saling mempersalahkan satu sama lain, maka kehidupan dalam keluarga mereka pasti akan hancur berantakan dan bisa berakhir dengan perceraian. Karena suami dan istri tidak lagi saling mendengarkan dan saling memahami pokok masalah yang dihadapi di dalam keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya selalu saling membantu dan saling mendukung dalam memberi petunjuk atau saling menasihati yang baik. Suami menasihati istri dan istri menasihati suami. Jadi suami jangan hanya tahu menasihati istri, demikian juga istri jangan hanya tahu menasihati suami, tetapi hendaknya kedua pasangan suami dan istri selalu terbuka untuk saling menasihati dan saling menerima dengan kasih. Ingat, suami dan istri harus saling mendengarkan, saling menasihati. Jangan suami bilang, saya kepala keluarga, saya bisa menasihati kamu, kamu istri tidak boleh menasihati saya. Jangan. Dua-duanya punya hak, punya wewenang, punya kewajiban untuk saling menasihati. Dengar baik-baik dua pasangan. Jari tangan yang ketiga adalah jari tengah. Jari tengah merupakan jari yang paling panjang, ya. Jari tengah yang paling panjang dari kelima jari yang lain dan digunakan sebagai simbol kebanggaan. Dia lebih bangga karena lebih panjang, toh. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya selalu saling membanggakan dengan pasangannya. Suami bangga dengan istrinya, istri juga bangga dengan suaminya. Suami dan istri jangan hanya melulu bercerita membanggakan keluarga orang lain lalu melupakan keluarganya sendiri. Kita bangga keluarga lain, kita juga harus bangga keluarga kita juga. Apalagi kalau yang dibanggakan itu adalah suami atau istri orang lain. Ini berbahaya. Kita boleh bangga, tapi bangga jangan terlalu kelewatan. Artinya lupa keluarga sendiri, lupa istri sendiri, lupa suami sendiri. Dan apabila hal ini terjadi, maka kehidupan rumah tangga kita akan terancam cerai atau pisah ranjau. Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya selalu mendidik anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh agar kelak mereka juga bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Jari tangan yang keempat adalah jari manis. Jari manis adalah simbol saling mengasihi. Karena justru di jari manis inilah ditempati cincin nikah. Jadi cincin nikah sebentar ditaruh di jari manis, bukan taruh di ibu jari, ya. Di jari manis. Sebentar, jangan salah tahu. Saling mengasihi adalah saling berkorban satu sama lain untuk membangun kesatuan daging sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Dalam ikatan kasih inilah suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi dalam dunia suami istri tidak ada lagi engkau dan aku, tetapi kita. Ingat, tidak ada lagi engkau dan aku, tetapi kita. Suami dan istri tidak lagi mengatakan bahwa ini saya punya, ini engkau punya, tetapi ini kita punya. Ingat, Maria dan Dewi, ini kita punya, bukan ini engkau punya, ini saya punya, ini kita punya. Jari manis juga menjadi simbol wajah yang manis. Ingat, jari manis juga menjadi simbol wajah yang manis. Artinya bahwa suami dan istri hendaknya selalu menunjukkan wajah yang mudah senyum,
dan mata selalu melotot, tak pernah bersahabat, hanya membuat rumah tangganya sendiri menjadi neraka, di mana tidak adanya kedamaian dan kebahagiaan. Pagi-pagi langsung marah orang, tidak ada alasan yang jelas. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa, ingat baik-baik ini, oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa suami atau istri akan mencari surga. Dia cari surga. Kenapa dia cari surga? Karena rumahnya sudah neraka. Dia mencari surga di rumah tangga orang lain. Dia cari surga di rumah tangga orang lain. Atau dengan kata lain, suami atau istri bisa serong dengan suami atau istri orang lain. Karena apa? Rumah tangganya sudah diciptakan menjadi sebuah neraka. Karena itu dia tidak menemukan surga di dalam rumah tangganya, dia pergi cari surga di rumah tangga orang lain. Jadi ciptakanlah rumah tangga Anda sebagai sebuah surga kecil. Suami dan istri hendaknya selalu ingat bahwa tidaklah mudah dan gampang untuk menciptakan surga di dalam rumah tangga Anda. Oleh karena itu, suami dan istri perlu belajar untuk tidak mudah kecewa dan mengeluh, tetapi hendaknya selalu saling memahami dengan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing, sambil tetap menciptakan suasana kehidupan keluarga yang manis seperti jari manis tangan. Jari tangan yang kelima adalah jari kelingking. Ini mana jari kelingking? Itu jari yang terakhir, ya. Jari kelingking adalah jari tangan yang terkecil, dia paling kecil dari jari-jari yang lain, dan menjadi simbol kerendahan hati. Dalam hidup berumah tangga, suami dan istri hendaknya harus saling merendahkan hati. Oleh karena itu, suami atau istri jangan pernah mengatakan bahwa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berkuasa, lebih baik, atau lebih segala-galanya dari pasangannya. Kenyataan dalam hidup berumah tangga menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang agak sulit untuk membuat dirinya menjadi lebih kecil dari pasangannya. Kesulitan ini yang membuat mereka tidak mampu untuk saling mendengarkan pasangannya. Maka terciptalah konflik, salah paham, perkelahian, dan perselisihan. Oleh karena itu, di hari bahagia ini, saya mengajak keluarga-keluarga Kristen, saya ajak kita semua secara lebih khusus untuk kedua anak-adik saudara dan saudari kita, Aloysius Erwin Ego dan Maria Angela, yang hari ini meneguhkan pernikahan mereka, agar selalu belajar dari kelima jari tangan masing-masing dalam melaksanakan perintah Tuhan tentang saling mengasihi. Inti bacaan kita tadi tentang kasih. Semoga kasih Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam keluarga baru hari ini melalui sakramen perkawinan sungguh-sungguh tetap terpelihara dengan baik sampai kekal, bukan sampai hari ini, tapi sampai kekal. Dan untuk bisa bertahan sampai kekal, kita membutuhkan kekuatan. Dan satu-satunya kekuatan pertama yang kita peroleh adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, dalam membangun hidup rumah tangga Anda, jangan pernah lupa Tuhan. Ingat, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika Tuhan sudah dilupakan, maka ingat, tanpa sadar, pelan-pelan Anda juga melupakan pasangan Anda masing-masing. Tempatkanlah Tuhan sebagai orang pertama di dalam kehidupan rumah tangga Anda, dan berjuanglah bersama Tuhan dalam setiap kesukaran, kesulitan, dan apapun tantangan yang Anda hadapi di dalam membangun kehidupan keluarga Anda. Akhirnya saya mengucapkan profesial dan selamat berbahagia memasuki hidup rumah tangga
Kita bergembira atas kelahiran anak ini dan bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan mengangkatnya menjadi anaknya sendiri dan melahirkannya dalam keluarganya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kamu minta supaya anakmu diterimakan sakramen pembaptisan. Dengan demikian, kamu menyatakan diri bersedia untuk mendidik anakmu dalam iman kita. Dia harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Adakah kamu sadar akan kewajiban ini? Orang tua, sadar atau tidak? Bapak mama, saksi, wali, para wali pembaptisan yang saya hormati, orang tua anak ini minta Anda untuk menjadi wali bagi anak mereka. Dengan cara tersendiri, Anda akan membantu supaya anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani sejati. Apakah Anda bersedia? Saudara-saudari, semoga anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Para orang tua dan wali baptis, saudara telah datang meminta pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, dia akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara-saudara bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi, karena saudara-saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharuilah kini janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja, dan dalam iman itulah anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menekan kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Carolus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja.
terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan, dan bahwa engkau telah mengenalkan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Nyalakanlah lilin anak ini pada lilin Paskah, dan terimalah cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia. Bapa dan Mama serta wali baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan ini permandian anak kita Giovanni sudah selesai. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah sakramen yang sudah diterimanya. Kedua mempelai yang berbahagia, sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapak dan Mama, menyampaikan terima kasih atas segala pengorbanan, segala cinta dan kasih sayang, serta segala perhatian yang telah saya terima sejak dalam kandungan Mama, dilahirkan dan dibesarkan serta dididik dalam rangkulan kasih sayang Bapak dan Mama, hingga saya menjadi seorang yang matang dan dewasa. Hari ini, pada cinta dan yang tumbuh, perkenalkan saya bersama dengan hati saya, mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk bahtera rumah tangga yang baru, dan menyongsong masa depan yang cerah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengertian ini. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala hal. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaan-Mu. Engkau telah memberi anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putri-Mu. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebas-Mu, mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami dan istri dengan memas keluarga baru. Dengan restu-Mu, ini kami mohon kepadamu, kiranya Bapak Pastor selaku abdi-Mu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia,
Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini, saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini, karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Aloysius Erwin Ego dan Maria Anyela yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Aloysius Erwin Ego dan Maria Anyela, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Aloysius Erwin Ego, memilih engkau Maria Anyela menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malak, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Maria Anyela memilih Aloysius Erwin Ego menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Kita ikuti upacara pemberkatan dan pengenaan cincin nikah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan
tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Aloysius Erwin Ego, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Anyela, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Anyela, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Aloysius Erwin Ego, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, dengan ini upacara pernikahan untuk kedua anak-adik saudara kita, Aloysius Erwin Ego dan Maria Anyela, sudah selesai. Kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima.